penting, tapi jarang diperhatikan, bahkan jarang dilakukan. Memiliki hewan peliharaan seperti kelinci tentu sangat menyenangkan, tetapi terkadang ada hal yang menjadi kendala. Salah satunya adalah mengatasi penyakit kelinci gudikan. Salah satu hal yang sangat merepotkan ketika memelihara kelinci adalah menangani penyakit gudikan. Gudikan dalam bahasa medis disebut dengan skabis, merupakan penyakit sejenis kutu dengan ukuran mikroskopis. Di video kali ini, Media Kampung akan membahas tentang penyakit kelinci gudikan atau skabis, yang mana di dalamnya akan membahas gejala, penyebab, cara mengobati, hingga pencegahannya. Untuk itu, silahkan saksikan video ini sampai selesai. Cekidot. Umumnya, skabis pada kelinci sering dijumpai di bagian kaki, hidung, dan kuping kelinci. Karena ukurannya sangat kecil, sejenis kutu ini bersarang di bawah epidermis kulit, sehingga menyebabkan rasa gatal di permukaan kulit. Biasanya, jika kelinci terkena penyakit gudikan, maka kelinci akan menggaruk bagian tubuhnya yang terkena gudikan tersebut. Bahkan bisa menyebabkan luka atau robek di bagian tersebut. Bagi yang memelihara kelinci atau sedang dalam tahap tersebut, maka alangkah baiknya mengetahui hal-hal terkait dengan penyakit kelinci skabis ini. Setidaknya hal-hal mendasar terkait dengan gejala, penyebab, cara mengobati, dan cara mencegah penyakit ini harus diketahui dengan baik. Berikut ini yang merupakan penjelasan terkait dengan penyakit skabis atau gudikan pada kelinci. Yang pertama, gejala penyakit gudikan pada kelinci. Tungau skabis dalam bahasa Latin disebut dengan istilah Sarcoptes scabi, merupakan hewan mikroskopis yang berkembang biak dengan bertelur. Sebenarnya penyebaran penyakit gudik pada kelinci bisa berasal dari manapun, misalnya dari hewan lain, manusia, atau bisa juga karena rumput lapangan. Tungau atau kutu ini dapat bertahan hingga 2-3 hari di tempat yang kering dengan suhu kamar berkisar 26-31 derajat Celcius. Namun demikian, apabila berada di tempat yang lebih dingin dan cenderung lembab, maka tungau ini bisa bertahan hidup dalam waktu yang lebih lama. Saat memelihara kelinci, alangkah baiknya kelinci ditempatkan pada kandang yang kering dan bersih, sehingga tidak mudah menjadi sarang tungau yang memberikan dampak buruk bagi kelinci. Ketika tungau bertelur dan menetas, maka kemudian menjadi larva selama kurang lebih 4 hari. Selanjutnya akan menjadi tungau muda dan tumbuh menjadi tungau dewasa. Lalu, bagaimana cara mengetahui apabila kelinci yang dipelihara memiliki penyakit gudikan karena tungau skabis ini? Apa sajakah gejala atau ciri-ciri kelinci yang sedang terjangkit penyakit gudikan? Yang pertama, terdapat kerak seperti ketombe di bagian tertentu. Yang kedua, terjadi pembengkakan pada kaki yang menyebabkan kuku kelinci seolah-olah akan copot. Yang ketiga, bagian kuping beserta pinggirnya terlihat hilang karena terpotong oleh kutu. Yang selanjutnya, kelinci menjadi tidak nafsu makan, kemudian kelinci susah tidur, kemudian kelinci menggerakkan kepala dan menggaruk bagian yang terkena gudik, lalu mata kelinci terlihat sayu, pada jaringan kulit terjadi penandukan, dan yang terakhir, kelinci cenderung pasif bergerak. Lalu, sebenarnya apa sih yang menyebabkan kelinci terkena penyakit gudik? Jika bertanya terkait penyebabnya, maka jawaban yang pasti adalah tungau skabis itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tungau ini bisa menyerang berbagai makhluk hidup, terutama hewan dan manusia.
Tungau ini sangat mudah menyebar karena sifatnya menular atau disebut sebagai zoonosis. Tidak heran apabila jika ada kelinci terkena penyakit gudik, maka akan mudah menular ke kelinci lainnya. Tungau sangat suka berada di tempat yang lembab dan tidak bersih. Jadi sudah sangat jelas jika penyebab kelinci terkena penyakit gudikan atau skebis yaitu karena habitat atau tempat tinggal kelinci yang tidak bersih, lembab, sehingga sangat cocok menjadi sarang tungau. Selain itu, tungau ini juga sering dijumpai di rerumputan. Apabila terlalu sering memberikan pakan rumput-rumputan pada kelinci, maka di rumput-rumput tersebut berkemungkinan menjadi sumber penyakit skebis. Meskipun sebenarnya penyebab yang paling dominan adalah terkait dengan kebersihan kandang yang kurang dijaga. Bagaimanapun juga, jika kandang tidak dijaga kebersihannya, bisa menyebabkan penularan ke setiap kandang. Pada akhirnya, kelinci yang sebelumnya sehat berkemungkinan terinfeksi atau terjangkit penyakit gudikan dan infeksinya pun menjadi berulang. Untuk mengetahui secara lebih jenis penyakit yang menyerang kelinci, silahkan cek di video sebelumnya. Atau untuk mengetahui bagaimana cara membersihkan kandang dengan disinfektan supaya kandang kita bersih, aman, tentram, damai, dan sejahtera, maka silahkan cek video dengan judul cara menyemprot kandang atau membersihkan kandang dengan disinfektan. Ketika kelinci diserang tungau, skebis, atau gudik, maka hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja dan tidak boleh dianggap remeh. Penyakit tersebut merupakan salah satu penyakit yang serius, sehingga membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sebenarnya ada cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyakit gudik pada kelinci. Namun jangan salah mengambil langkah, karena bisa menyebabkan resiko yang buruk. Misalnya dengan memberikan minyak tanah, oli, atau sejenisnya adalah cara yang ekstrim karena pada dasarnya hal tersebut dapat membahayakan kelinci. Karena bisa saja kelinci menjilat bagian tubuhnya yang sudah diolesi minyak tanah, oli, atau sejenisnya dan menyebabkan kematian. Lalu, apa saja pilihan cara yang bisa dilakukan untuk mengobati skebis atau gudik kelinci? Silahkan, di video saya sudah membuat cara mengobati skebis tanpa modal. Tapi kali ini kita akan menggunakan obat salep pada tubuh kelinci. Seperti yang telah dijelaskan sekilas sebelumnya, bahwa mengoleskan salep di bagian yang terinfeksi skebis merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengobati gudikan pada kelinci. Apabila penyakit gudikan pada kelinci belum begitu parah, dalam artian masih ada di tahap yang ringan, maka salep kulit biasa yang umumnya digunakan oleh manusia juga bisa digunakan untuk mengobati skebis pada kelinci. Misalnya salep kulit 88. Selain itu, bisa juga menggunakan salep khusus, misalnya salep skebimid. Cara menggunakannya sangat mudah, yakni terlebih dahulu harus membersihkan bagian tubuh kelinci yang terinfeksi skebis dengan air hangat. Apabila bulu kelinci terlalu panjang, maka perlu dicukur terlebih dahulu. Setelah dibersihkan dengan air hangat, bagian kulit yang akan diolesi salep dikeringkan terlebih dahulu supaya tidak lembab. Barulah kemudian mengoleskan salep 2-3 kali sehari. Lakukanlah pengobatan ini secara rutin setiap hari. Namun, perlu diketahui bahwa cara mengobati skebis pada kelinci dengan mengoleskan salep sebenarnya kurang begitu maksimal apabila penyakit ini menginfeksi bagian badan yang ditumbuhi bulu. Selain itu, juga tidak efektif untuk bagian kaki yang sering menginjak tempat kotor. Bagaimanapun juga, mengoleskan salep tidak bisa menjangkau seluruh bagian tubuh kelinci yang terdapat tungau skebisnya. Apalagi kelinci bisa juga menjilati bagian tubuhnya. Namun, untuk mengoleskan salep di bagian telinga masih sangat aman dilakukan.
Cara supaya salep atau obat oles ini bisa sampai menjangkau ke tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh tangan, maka gunakanlah video yang pernah saya buat untuk mengobati kelinci skabis tanpa modal. Terima kasih. Cara selanjutnya yang bisa dilakukan untuk mengobati penyakit gudikan pada kelinci yaitu dengan memandikan kelinci menggunakan cairan belerang. Air yang telah dicampur dengan belerang kemudian digunakan untuk memandikan kelinci ke seluruh bagian tubuh kelinci. Namun perlu diingat bahwa campuran belerang tidak boleh terlalu banyak. Hal ini terjadi karena apabila belerang terlalu banyak, maka bisa menyebabkan kulit kelinci menjadi kering, sehingga menyebabkan dampak negatif lainnya pada tubuh kelinci. Namun demikian, salah satu kekurangan dari cara pengobatan dengan memandikan kelinci menggunakan cairan belerang yaitu bisa menyebabkan kelinci stres. Jadi, dapat dikatakan bahwa memandikan kelinci menggunakan cairan belerang dinilai kurang efektif juga, kecuali jika kelinci sudah bisa dimandikan. Yang selanjutnya yaitu memberikan antibiotik pada kelinci. Perlu diketahui bahwa tujuan dari pemberian antibiotik pada kelinci yaitu untuk membasmi tungau skabis. Dibandingkan dengan cara sebelumnya, pemberian antibiotik ini terbukti lebih manjur dan efektif. Bahkan resiko yang dampak negatifnya hampir tidak ada pada kelinci. Sebenarnya ada dua cara yang dapat dilakukan dalam hal memberikan antibiotik. Berikut ini merupakan cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, antibiotik langsung diminumkan kepada kelinci. Adapun obat antibiotik yang dapat langsung diminumkan kepada kelinci yaitu merek Capromax. Tiap mililiter dari obat ini mengandung ivermectin 10 mg. Untuk cara pakainya, obat antibiotik ini dapat diminumkan langsung pada kelinci atau bisa terlebih dahulu dicampurkan pada air minumnya. Untuk dosis yang dibutuhkan yaitu 0,03 mg per kilogram massa badan kelinci dan lebih baik diberikan 2 hari secara berturut-turut. Jika Anda ingin meminumkannya langsung, bisa digunakan sepetan atau suntikan yang tidak ada jarumnya. Biasanya di hari pertama penggunaan obat antibiotik tersebut, kelinci sering menggaruk-garuk bagian tubuhnya yang terkena tungau skabis. Hal ini dikarenakan tungau atau kutu skabis tersebut mulai teler karena obat antibiotik yang dikonsumsi oleh kelinci. Selanjutnya di hari ketiga atau keempat, skabis di tubuh kelinci sudah rontok semuanya. Dapat dikatakan bahwa pengobatan skabis pada kelinci dengan oral ini jauh lebih efektif. Cara ini juga sama efektifnya ketika diaplikasikan dengan metode injeksi atau suntik. Yang cara kedua yaitu menyuntikkan obat antibiotik pada kelinci. Sudah pasti kita mengetahui bahwa untuk menyuntikkan antibiotik ini bisa langsung menggunakan jarum suntik. Umumnya obat injeksi yang digunakan yaitu sejenis Ivermectin. Ivermectin injeksi merupakan obat antibiotik yang sangat efektif untuk membasmi ektoparasit dan nematoda seperti halnya kutu, tungau, caplak, dan berbagai insekta lainnya. Adapun obat lainnya selain Ivermectin yang bisa digunakan antara lain adalah Ivomax atau ini harganya cukup mahal, kemudian Ivermectin dan Intermectin. Lalu bagaimana cara mencegah kelinci agar tidak terkena skabis? Yang pertama adalah menjaga kandang tetap kering dan bersih. Secara garis besar, memang kebersihan sangatlah berpengaruh terhadap kesehatan kelinci. Untuk merawat kelinci supaya tetap sehat dan terhindar dari skabis, maka harus memperhatikan kebersihan kandang. Yang kedua, menjaga sirkulasi udara kandang. Selain menjaga kandang supaya tetap kering dan bersih, hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan sirkulasi udara. Seperti
Seperti halnya makhluk hidup lainnya, kelinci juga membutuhkan udara yang segar sehingga sirkulasi udara harus diperhatikan dengan baik. Yang ketiga, memperhatikan pemberian pakan rumput. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian penyebab skepis pada kelinci, salah satu faktornya yaitu karena pemberian pakan rumput. Rumput yang terdapat tumus skepis kemudian dimakan oleh kelinci bisa menyebarkan skepis pada tubuh kelinci. Yang selanjutnya yaitu memberi pakan pelet. Meskipun tidak ada salahnya jika memberi pakan rumput kelinci, tetapi akan lebih baik jika memberi pakan pelet. Jika menggunakan pelet, maka kandang kelinci tidak mudah kotor dan tetap terjaga kebersihannya. Pelet juga dapat menghindari penularan gudik dari rumput. Yang selanjutnya, membuat kandang yang menggantung. Usahakan untuk membuat kandang kelinci yang menggantung, yang alasnya bukan tanah. Alas kandang kelinci alangkah baiknya diberi jarak dengan tanah sehingga kotoran kelinci dapat langsung jatuh ke bawah. Jika kotoran jatuh ke alas kandang, maka tempatnya akan lebih cepat kotor sehingga menjadi sarang skepis. Yang terakhir adalah mengaplikasikan vitamin kelinci. Seperti halnya manusia, kelinci juga hewan yang membutuhkan perawatan ekstra untuk kesehatannya. Terlebih memang untuk kelinci ternak atau pedaging, kualitas daging yang dibutuhkan untuk lebih berkualitas. Jika kelinci terkena penyakit skepis, tentu itu sangat menyulitkan untuk mencapai hasil ternak kelinci secara maksimal. Oleh karena itu, perlunya Anda mengaplikasikan dan memberikan vitamin kelinci secara tepat guna dan dosisnya. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang masih bingung tentang penyakit skepis, silakan cek video media kampung yang sebelumnya sudah ada cara membersihkan kandang, membuat disinfektan, dan juga karena penyakit skepis, cara menyembuhkan penyakit skepis. Kurang lebihnya mohon maaf dan see you.